Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah metodologi penelitian akan menyampaikan materi terkait tema metode penelitian deskriptif. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Anissa Tri Juliasari dengan NIM 2150 5241011 dan saya sendiri Zidan Ananto Putra dengan NIM 215052411029 serta Feni Maura dengan NIM 215052411032. Ada pula pokok bahasan untuk materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian dari penelitian deskriptif, yang kedua karakteristik penelitian deskriptif, dan yang ketiga ciri-ciri penelitian deskriptif. Lalu keempat, tujuan penelitian deskriptif. 5. Jenis penelitian deskriptif. 6. Kelebihan penelitian deskriptif. 7. Kekurangan penelitian deskriptif. 8. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Dan 9. Contoh artikel penelitian deskriptif. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dari Sujana dan Ibrahim 1989. Pengertian secara umumnya, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan karakteristik, populasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Dengan fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya untuk menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi dengan memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Yang kedua ada karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama, kelayakan akan masalah atau persoalan yang dirumuskan. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini yang tepat atau tidak terlalu luas. Yang ketiga, terdapat beberapa data pendukung berupa fakta. Yang keempat, hal yang dijadikan pembanding harus memiliki validasi. Yang kelima, jelasnya tempat dan waktu dilakukannya penelitian. Yang keenam, hasil dari penelitian harus dijelaskan secara mendetail. Lalu untuk pokok bahasan ketiga yaitu ciri-ciri dari penelitian deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan variabelnya. Variabel utama yang akan digunakan dalam penelitian deskriptif ini akan dideskripsikan atau digambarkan dan dijelaskan secara mendetail dan terperinci. Lalu untuk yang kedua, terdapat dua hubungan sebab dan akibat. Hubungan keterikatan ini nantinya akan peneliti sajikan secara mendalam dan bagaimana mendapatkan solusi dari adanya kedua hubungan ini. Yang ketiga, hasil penelitiannya harus disajikan sesuai data. Peneliti harus menyajikan hasil kerja, studi pustaka, dan observasinya di lapangan sesuai dengan data dan fakta yang ada, guna untuk menjaga kemurnian dari data yang didapat langsung di lapangan oleh peneliti. Lalu, data penelitian dikumpulkan pada periode tertentu. Penentuan periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil yang akan didapat akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penting untuk mengumpulkan data penelitian dalam periode waktu tertentu saja. Dan yang terakhir ada memiliki wilayah penelitian yang fleksibel. Wilayah penelitian dapat di mana saja, karena tidak ada ketentuan khusus yang spesifik, maka wilayah mana saja dapat digunakan peneliti sebagai lokasi penelitian deskriptif. Tetapi dalam penulisan laporan nantinya, peneliti tetap harus membatasi wilayah atau lokasi penelitian. Yang keempat, ada tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Lily Wery
dimaksudkan untuk melakukan pengamatan terperinci terhadap dokumentasi atau fenomena yang dipelajari. Pengamatan harus didasarkan pada metode ilmiah, yaitu dapat dilihat, dikutip, ditiru, dan tepat sesuai aslinya. Secara menyeluruh, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah tujuannya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta memvalidasi fenomena yang tengah diteliti. Yang kelima, jenis penelitian deskriptif. Yang pertama ada penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan setelah ada penelitian lain dan dilaksanakan dalam bentuk penelitian baru. Tujuannya sebagai evaluasi dari sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, sehingga mendapatkan perbaikan agar hasil menjadi lebih baik. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan sumber dari perpustakaan dan membahas beberapa teori yang dikaji ulang. Yang ketiga, penelitian komparatif. Penelitian ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuannya untuk melihat perbedaan antara situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Yang keenam, ada kelebihan penelitian deskriptif. Yang pertama, mampu membuat perbandingan. Penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan bagaimana demografi yang berbeda menanggapi variabel telepon Apple baru. Yang kedua, memvalidasi kondisi yang ada. Jika kita tidak yakin dengan validitas suatu kondisi yang ada, kita dapat menggunakan penelitian deskriptif untuk memastikan pola yang mendasari objek penelitian. Yang ketiga, dapat dilakukan selama beberapa waktu atau overtime. Penelitian deskriptif sejatinya dapat dilakukan selama beberapa waktu untuk memastikan perubahan yang diamati pada setiap titik perubahan atas waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi pelaksanaannya, kesimpulannya akan semakin otentik. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dari penelitian deskriptif sangat membantu dalam pengambilan keputusan penting karena data diperoleh dari populasi yang besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kekurangan penelitian deskriptif. Di mana yang pertama, kekurangannya yaitu tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Metode deskriptif sejatinya hanya memberikan jawaban apa dan tidak menjawab mengapa dan bagaimana. Oleh karena itulah, melalui penggunaan dalam metode penelitian deskriptif tidak cocok untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Lalu kekurangan yang kedua, yaitu adanya halo effect. Seorang peneliti mungkin akan memihak jika dia mengenal partisipasi secara pribadi. Pengamatan yang dilakukan dengan cara ini akan dianggap tidak valid. Lalu kekurangan yang ketiga, yaitu keacakan sampel tidak mewakili seluruh populasi. Dalam metode penelitian deskriptif, seorang partisipan yang dipilih secara acak dalam penggunaan instrumen penelitian. Teknik dalam keacakan sampel tersebut tentu saja tidak dapat mewakili seluruh populasi secara akurat dan tepat dalam topik penelitian tertentu. Lalu kekurangan yang keempat, yaitu bergantung pada tanggapan orang. Ada kemungkinan bahwa orang mungkin tidak bertindak sendiri jika mereka tahu bahwa mereka sedang diamati. Dalam kasus metode survei, terdapat kemungkinan sebagian orang tidak menjawab pertanyaan dengan jujur, sehingga keluaran penelitian deskriptif tidak valid. Lalu poin bahasan yang ke-8 yaitu langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu memilih masalah yang akan diteliti. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu merumuskan dan mengadakan pembatasan masalah. Lalu yang ketiga mengadakan studi pendahuluan berdasarkan masalah untuk menghimpun informasi dan teori yang digunakan dalam kerangka konsep penelitian. Lalu langkah yang keempat yaitu membuat asumsi atau tanggapan yang menjadi dasar hipotesis penelitian. Lalu langkah yang kelima yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Lalu yang keenam yaitu merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh
menentukan kriteria atau kategori untuk mengadakan klasifikasi data. Lalu ke-8, menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Yang ke-9, melaksanakan penelitian atau pengumpulan. Yang ke-10, melakukan pengolahan data dan analisis data. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Dan yang ke-12, menyusun dan mempublikasi laporan penelitian. Lalu poin pokok bahasan yang ke-9 yaitu terkait dengan contoh permasalahan dan artikel penelitian deskriptif. Di sini ada 4 contoh terkait contoh permasalahan. Yang pertama yaitu hubungan latar belakang pendidikan SMA, pendidikan orang tua terhadap IPK mahasiswa FTUNY. Lalu contoh permasalahan yang kedua yaitu penggunaan metode demonstrasi guru penjas di wilayah Sleman. Lalu yang ketiga, kesiapan sarana prasarana untuk bidang keahlian bangunan pada jenjang SMK di DIY. Lalu contoh permasalahan yang keempat, yaitu pemahaman guru SMK di DIY terhadap kurikulum merdeka. Berikut merupakan contoh dari artikel yang menggunakan penelitian deskriptif bisa di-scan melalui barcode yang tersedia. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Didan. Baik, mungkin untuk materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6 terkait metode penelitian deskriptif sampai di sini. Dan untuk selanjutnya terkait tentang komentar, pertanyaan, sanggahan atau tambahan dari materi yang sudah kami sampaikan dapat disampaikan melalui Bismart yang sudah ada, dan tentu juga melewati WhatsApp group dapat dituliskan dan disampaikan dengan sesuai atau sesuai yang ingin disampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mungkin sampai sini dulu. Kurang lebihnya ada salah kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.